Ya, terima kasih semuanya. Kita lanjutkan materi kita mata kuliah machine learning dengan sub bahasan adalah algoritma clustering, masih dalam posisi unsupervised, tapi kita ke algoritma aglomeratif sama divisible ya. Ini sama-sama algoritma hierarki ya. Berbeda dengan K-means, dengan K-medoid itu bukan hierarki, tak non hierarki ya. Nah, konsepnya adalah seperti ini. Aglomeratif itu adalah clustering itu pengelompokan ya. Metodenya hierarki cluster dengan pendekatan satu. Setiap data dianggap sebagai cluster tunggal. Setiap data itu sudah diidentifikasi dia menjadi algoritma tunggal. Tapi nanti ketika dia dekat sama dengan data yang lain, dia akan jadi satu gabungan menjadi satu cluster gitu ya. Tapi definisi awalnya itu bahwa di ide dasarnya itu setiap data itu masih dianggap sebagai klaster tunggal. Nanti di hasil akhirnya tergantung nanti kita menentukan klasternya berapa gitu ya, masuk ke klaster mana dia data tersebut gitu ya. Nah, yang kedua adalah klaster yang memiliki jarak paling dekat digabungkan. Konsepnya begitu sama hampir algoritma manapun, baik clustering, baik hierarki, non hierarki selalu eh, ber, apa, memiliki prinsip yang terdekat pasti satu kelompok gitu ya. Terus yang ketiga adalah proses dilakukan terus sampai jumlah klaster yang diinginkan tercapai. Jadi dia akan prosesnya, iterasinya dilakukan terus sampai nanti biasanya itu dia sampai konvergen namanya ya. Jadi sudah tidak ada perubahan gitu ya. Selanjutnya adalah karena metode yang digunakan adalah single linkage ya, maka jarak antar klaster dihitung dari jarak anggota terdekat antar klaster. Jarak anggota terdekat di dalam klaster. Bisa dipahami itu ya. Oke, ini contohnya nih yang paling mudah. Saya coba kita diskusi sama-sama ya. Contoh adalah ada 5 mahasiswa, ya, X sama Y, eh, tugas X untuk A itu satu, ujian itu satu gitu ya. Mahasiswa B, tugas X-nya dua, Y-nya adalah eh, satu gitu ya, tugas sama ujian. Nah, kira-kira kalau kita bikin dua kelompok, dari dataset kita ini eh, data mana ke data mana yang bisa dikatakan satu kelompok, gitu ya. Kan begitu teorinya kan? Apakah satu dua satu kelompok, apakah C dua E satu kelompok, ataukah A B C satu kelompok, atau D E satu kelompok? Kan begitu kan pertanyaannya ya. Apakah begini dan macam-macam begitu. Nah, kita coba menghitungnya adalah menggunakan aglomeratif hierarchy clustering, menggunakan, nah ini Euclidean distance. Masih ingat cara menghitung jarak itu menggunakan teoremanya Euclidean. Habis itu kita menggunakan metode single linkage ya. Nah, hingga terbentuk dua klaster. Nah, di sini permintaannya adalah dua dua klaster gitu ya. Nah, pertama adalah, nah ini kan rumusnya tadi yang Euclidean. Ini rumusnya ya. Ini X, ini Y gitu ya. Nah, ya, X1, X2 dikurangin X2 kuadrat itu ya. Y2 dikurangin Y1 kuadrat. Nah, D ini selalu disimbolkan misalnya jarak gitu ya. Kita menghitung jarak, biasanya simbolnya Y, D, gitu ya. Nah, ini rumusnya, rumus awalnya atau algoritma Euclidean-nya. Nah, kita hitung. Nah, ya. Jadi jarak A ke B, gitu ya. AB berarti 2 dikurangin satu kuadrat ditambah satu dikurangin satu kuadrat sama dengan satu. Ada pertanyaan di sini? Nggak ada ya? AB-nya ini berarti datanya kayak Iya. instan. Betul. Jadi AB itu berarti 2 dikali satu. Ini nih.
Nah, ini satu, dua ke satu, satu itu ya. Satu, satu gitu ya. Ini AB kan? Ya nggak? Nah, sama nggak jaraknya antara A ke B atau B ke A? Sama kah? Sama, Pak, kan ada Sama. di kuadrat. Ya, yang mana saja boleh. Satu dikurangin dua dikuadratkan, ataupun dua dikurangin satu dikuadratkan, sama nggak hasilnya? Sama. Sama kah? Ya, sama. Oke. Untuk yang lain juga sama. Kalau ada yang kurang sama nanti, kalau boleh kita diskusikan nanti ya di sesi diskusinya. Nah, begitu juga dengan jarak A ke C. 4 dikurangin satu kuadrat ditambah 3 min satu kuadrat. Kita dapatkan akar 13 atau dengan 3,61. Ya, sepakat situ ya. Terus jarak A ke D itu berarti 5 dikurangin satu. Nah, kalau bisa sebelum saya angka-angka ini coba nih dipoto nih. Ini. Silakan baru kita lihat nanti bareng-bareng sama kalian lihat ininya. Sudah? Foto? Kita koreksi angka-angkanya sama nggak? Ah, oke. Saya anggap sudah ini ya. Nah, sekarang back to slide-nya. Ini jarak A ke D-nya berarti lihat A sama D-nya berarti 5 dikurangin satu kuadrat ditambah 4 min satu kuadrat sama dengan 5. Benar nggak? Oke, Benar, Pak. benar ya. Oke, jarak A ke E sama 8 dikurangin satu dikuadratkan ditambah 8 kurang satu dikuadratkan. Didapatkan 9,89 ini karena ini akar ya, nggak bulat ya, seperti itu. Nah, begitu juga kan B ke C kita hitung, B ke D, B ke E, C ke D, C ke E, D ke E. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada ya. Nah, habis itu perhitungan ini, ya ini udah ada hasilnya, jaraknya menggunakan Euclidean distance-nya. Nah, kita dapatkan ini. Nah, kemarin di waktu minggu kemarin pengenalan hierarki itu kan seperti ini ya. Kalau jarak A ke A itu adalah nol, B ke B itu adalah nol, C ke C itu adalah nol gitu ya. D ke D. Yang ini, ya toh, kemarin kan dikosongin ya. Sama yang ini kan sama kan? Ya kan? Nah, sama yang ini. Nah, jadi cukup satu aja yang kita hitung. Ini aja. Ini kan boleh dihitung, boleh nggak silakan gitu ya. Nah, karena antara tadi B ke A itu atau A ke B itu ya sama gitu ya. Seperti gini. A ke B, B ke A atau B ke A gitu ya. Sama. Makanya ini satu sama dengan satu gitu ya. Seperti itu. Nah, setelah kita dapatkan gitu ya, jaraknya baru ada iterasi pertama. Cari jarak terdekat. Mana yang paling dekat? Berarti A ke B itu satu, ya. Berarti paling tidak data A sama B satu klaster. Itu dalam posisi iterasi satu, baru permulaan, baru pertama. Nah, baru dia ngitung iterasi pertama. Nah, berarti klasternya sekarang itu berarti ini data A sama B sudah masuk satu klaster karena dekat, C dan D. Begitu ya. Paham di sini ya. Terus habis itu next kita hitung lagi, kita hitung jarak klaster baru gitu ya menggunakan eh, single link ya, single link kayak gitu ya. Jarak klasternya, jarak terdekatnya. Jadi A ke B itu berapa ke sini? Cara ngitungnya gimana gitu ya. Sama. Berarti A ke C itu berapa, B ke C itu berapa. Gitu ya. Terus nanti eh, diambil minimumnya nilai dari ini.
antara yang ini dan ini. Kita cari yang minimum. Kenapa minimum? Karena tadi menggunakan yang single linkage ini kan untuk menentukan dia lebih dekat ya. Konsepnya min. Berarti jarak antara A, B terhadap C itu 3,61 dan 2,83. Mana yang paling minimum? Berarti adalah 2,83. Nah ini, paham di situ ya. Terus lanjut lagi, kita cari di iteras pertama jarak antara AB ke D. Bagaimana? Konsepnya sama dengan yang ini. Terus berarti A ke D di sini dihitung 5, B ke D itu 4,24, gitu ya. Jaraknya adalah A, B terhadap D, berarti kita mendapatkan dua jarak. Jarak antara A, D, B, D. Kita compare ya, baru itu minnya itu berarti min 5,4,24. Berarti yang minnya adalah ini, 4,24. Begitu juga jarak antara A, B ke E. Nah, ternyata di sini minimalnya adalah 9,22. Mana yang paling dekat? Berarti ini ya. Oke. Terus kita lanjut lagi. Dia akan proses lagi. Iterasi kedua. Nah, cari jarak terkecil berikutnya. Jarak antara C sama D. 1,41. Gabungkan lagi antara CDE terhadap yang lain. Terhadap E nanti. Nah, klaster 2-nya adalah C sama D gitu ya. Karena lebih dekat. Baru klaster sekarang A, B itu satu karena mirip, C sama D lebih mirip gitu ya, karena dia lebih dekat, dan D-nya lumayan jauh. Nah, habis itu karena target kita cuma dua klaster gitu ya, 2K atau K-nya sama dengan 2 gitu ya, berarti kita di sini masih ada 3 nih, kemungkinannya kan. Berarti kita hitung lagi, melanjutkan iterasi ketiga gitu nanti ya. Tapi sebelum itu kita hitung dulu jaraknya. Nah, CDI itu ke E berapa? Minimalnya adalah 5. Jadi E itu apakah masuk ke klaster nanti ke AB ini atau ke CD-nya? Kan gitu pertanyaannya ya. Nah, habis itu kita hitung adalah AC itu 3,61, A ke D itu adalah 5, B ke C itu adalah 2,83, B ke D itu adalah 4,24. Ambil yang paling minimum 2,83 dari ini. Nah, habis itu nextnya iterasi ketiga, berarti penentuan intinya. Jarak terkecilnya adalah A, B dan C ke D itu adalah ini. Berdasarkan hitungan tadi. Digabungkan. Berarti klaster tiganya adalah A, B, C, dan D. Nah, klaster sekarang yang kita dapatkan berarti adalah A, B, C, D sama E. Kenapa kok ini satu nggak ada temannya? Karena jauh posisinya. Masih dekatan A, B, C, D dibandingkan dengan E. Jadi kelompok sendiri itu E sendiri. Gitu ya. Karena diminta dua klaster, gitu ya. Berarti proses berhenti. Makanya di hasil akhir klasternya itu adalah klaster satu adalah kalau data A, data B, data C, dan data D itu satu kelompok. Dan data kedua adalah klaster 2 itu namanya data E. Pak, nggak proporsional. Iya, tapi kan berdasarkan hitungannya, ya itu yang lebih dekat, kan begitu kan? Nah, seperti itu. Ada pertanyaan di sini? Sebelum kita lanjutkan ke ini, Tanya Pak, silakan. untuk penentuan jumlah klasternya itu pada praktiknya berdasarkan apa Pak? Kita mempertimbangkan apa? Iya, tergantung nanti case-nya kalian. Kalian mau seperti apa? Apa mau 3, apa mau berapa? Kan tergantung kebutuhan. Jadi nggak ada secara teori harus 2 3. Cuma
Tadi seperti yang di non hierarki tadi yang ditunjukkan sama temannya, kalau tanyakan coba coba lihat teliti mana data ini yang paling bagus di kelompok berapa. Anda menggunakan metode elbow gitu ya, silakan gitu ya, seperti itu. Ya, jadi nggak ada teori harus berapa gitu ya, menurut saya. Ya, yang tentang elbow tadi Bapak bilang klaster yang paling baik itu pilihannya adalah di batasan yang paling siku gitu Pak ya? Betul, kan namanya elbow, siku kan. Nah, Oke. lebih siku gitu kan, sikunya ini kan. Cuma tadi kan antara inersia dengan K itu kan, kan kadang tadi gini kan, ada kayak gini, ada kayak gini kan, ada mulai, nah begini, ini kan lebih siku kan, dibandingkan titik-titik ini kan. Berarti kan di sini yang K-nya lebih maksimal. Jika kalau datanya itu tidak ada permintaan, kan kalau perusahaan mintanya cuma 3 kelompok, ngapain sih itu harus konsen ke 7 kelompok apa 8 kelompok gitu ya. Tapi kalau dari pola data, dia menyarankan K-nya berapa gitu ya. Seperti itu. Oke? Oke. Oke. Nextnya, interpretasi hasil. Berarti mahasiswa A, B, C, dan D memiliki pola nilai yang relatif mirip. Enggak sama ya, relatif lah ya. Mahasiswa E memiliki nilai yang jauh lebih tinggi, sehingga dia membentuk klaster sendiri. Nah ini menggunakan dendrogram kemarin. Ingat ya. Kesimpulannya adalah aglomeratif clustering satu dimulai dari klaster tunggal, menggabungkan data berdasarkan jarak terdekat, membentuk struktur hierarki. Terus ada metode single linkage-nya itu menggunakan jarak minimum ya, menggunakan konsep minimum. Terus ada sensitivitas terhadap efek rantai, chain effect. Nah ini salah satu kait ini sebenarnya tuh tadi 4 sama 1 tadi ya, sensitif terhadap efek rantainya. Rantai itu ke yang lainnya itu ya, hubungan yang lainnya, jarak yang lainnya. Jadi dia kurang seimbang. Ini kan satu kelompok gitu ya. Metode ini cocok untuk eksplorasi pola data, analisis kemiripan, dan segmentasi data kecil sehingga hingga menengah. Itu sarannya gitu ya. Oke, yang ke lanjutnya algoritma diffusive clustering. Ya, ini konsepnya adalah diffusive clustering itu merupakan kelompok hierarki juga sama dengan aglomeratif dengan pendekatan satu, semua data awalnya berada dalam satu klaster besar. Beda ya. Kalau yang tadi aglomeratif, setiap data itu dianggap sebagai satu satu klaster gitu ya. Kalau yang ini, semua data awalnya berada dalam satu klaster besar. Dianggap tuh besar. Ya. Terus yang klaster besar dipecah menjadi klaster yang lebih kecil. Yang ketiga, pemisahan dilakukan berdasarkan tingkat ketidakmiripan. Nah, ini dipisahin A sama itu dengan C itu dipisahkan yang mana? Karena tidak mirip, kurang lebih gitu ya. Sebenarnya bersama. Ini kan antara tadi kemiripan, ini tidak miripan. Yang lebih tidak mirip, ya jauhin kurang lebih gitu ya. Begitu ya, paham ya? Polanya dulu, cara kerjanya dulu. Pak, kenapa kita harus harus belajar ini? Karena kita belajar semua metode clustering saya ajarkan semua terhadap kalian baik hierarki, non hierarki, yang hierarkinya bagi berapa lagi, biar tahu nanti kekes mana yang paling cocok untuk di dunia nyata nanti. Kan begitu targetnya belajar machine learning sekarang ini. Kita bicara metodenya, gitu ya. Nah, metode ini disebut dengan top down clustering. Yang besar dulu, baru kita kita eh, pisah-pisah gitu ya, kurang lebih gitu ya. Karena proses dimulai dari atas, satu klaster besar, menuju beberapa klaster kecil. Nah, terus contoh soalnya adalah, ini ada 6 data, ya transaksi X sama Y. Diketahui data penjualan toko berdasarkan jumlah transaksi, gitu ya, dan pendapatan harian. Nah, di sini dilakukan proses divisive clustering ini menggunakan 2 kelompok.
menggunakan jarak Euclidean juga. Cuma ini bukan kemiripannya, tapi memisahkan dia dari clustering itu, tapi memisahkan data itu dari cluster yang besar itu berdasarkan Euclidean juga, tapi yang jauhnya. Kalau saya ilustrasikan ini bulat ya, datanya di sini gitu ya. Nah, nah, ini titik sentroidnya gitu ya, kurang lebih titiknya yang kita hitung. Nah, ada data di luar paling mirip sini. Berarti kan ini yang paling jauh kan, yang tidak mirip. Nantinya kan bergeser menjadi gambar ini, nanti di data-data ini, dia akan ada data di sini, membentuk kelompok lagi gitu loh. Ini tapi data ini, kelompok ini ada bisa bercanda di sini, karena jaraknya dia lebih jauh gitu ya. Ya. Oke, lanjut. Data awalnya adalah seluruh data berada pada satu klaster. Semua data itu satu klaster. Anggap satu ruangan, kita satu ruangan semua, satu kelompok. Tapi saya mau bikin dua kelompok. Konsepnya menggunakan apa? Bisa menggunakan Euclidean, bisa menggunakan yang kemarin cara hitung ke sama apa kemiripan, itu menjadi tiga klaster. Kita hitung secara matematis. Ya, gitu ya, bisa menjadi tiga klaster nanti. Tapi awalnya adalah satu klaster itu eh, apa namanya konsep awal konsepnya gitu ya. Nah, yang kedua tiga adalah visualisasi posisi data perlu kita lihat. Coba. Maka saya bilangin sebelum kalian mengolah data itu pelajari datanya dulu, jangan langsung di training, jangan langsung itu ya. Ya. Karena ketika kita visualkan, kita paham data kita itu polanya seperti apa tanpa kita hitung. Kalau kita hitung butuh waktu lama mungkin, tapi pertama itu datanya itu seperti apa. Ketika yang punya data minta uh, masalah ini, kita lihat nanti Pak pola datanya seperti ini, Bu pola datanya seperti ini, cocoknya bagaimana? Kan itu nanti Anda bisa mempunyai knowledge untuk memberikan masukan data itu bagusnya diapain lah kurang lebih gitu bahasa kitanya gitu ya. Nah, terus ya visualisasi itu sangat penting dan untuk pemahaman data tanpa kita analisa satu-satu lagi gitu ya, tanpa kita hitung satu-satu lagi. Terus kelompok data terlihat sebagai berikut. A, A data A, B, C berada dekat. Contohnya ini ya. Ini kita lihat visualnya. D, E, F itu berada dekat. Keduanya, kedua kelompok saling berjauhan secara visual. Contohnya inilah yang kita dapatkan gitu ya. Bisa kebayang ya maksudnya itu. Kalau udah divisualkan nanti gitu ya, ternyata data A, B, C itu ternyata di sini eh, dia agak gerombol gitu ya, kurang lebih ya. Ternyata data D, E, F-nya itu di sini gitu ya. Nah, ini kan visualisasi gitu ya, kurang lebih gitu. Bisa kita lihat. Oke, selanjutnya, nah sama case-nya kita menggunakan Euclidean distance juga, yaitu adalah akar X2 dikurangin X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangin Y1 kuadrat. Selalu menggunakan D, ya, inisial D itu jarak. Nah sama, ini A ke B 1,41, A ke C, nah ini konsepnya nggak perlu saya jelaskan. B ke C itu adalah 1,41, D ke E 1,41, D ke E 2, E ke F 1,41. Jadi, untuk memahami ini ya, A ke D tadi sama seperti yang di aglomeratif, ini harus disimak dari awal videonya kalau mau runtun ya, nggak bisa langsung loncat ke sini gitu ya. Nah, di sini cara ngitungnya sama, ya. Cuma tadi konsepnya sama ya, beda ya. Kalau tadi nyari yang kemiripannya, yang minimalnya, sekarang kita melihat yang lebih besarnya dong angkanya. Berarti ketidakmiripannya yang lebih besar kan untuk memisahkan data itu dari kelompoknya. Kan gitu ya. Nah, gitu ya. Terus nextnya hitung jarak antar kelompok juga sama masih menghitung D ke C ke E.
dapat 7,81, B ke E itu 10,63, A ke F itu 10,83. Begitu. Nah, nah kalau mau nanti lebih detailnya bisa Anda buat seperti ini lagi tadi ya. Ah, begini tadi ya. Berapa tadi? Ininya ada 6 ya. 7 ya tuh ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini tadi A ya. A, B, C, D, E, F. Di sini adalah A ya. Tadi A, B, C, D, E, F. Tadi kalau jaraknya A ke itu adalah 0, B ke B itu adalah 0, C ke C itu adalah 0, D ke D itu juga 0, begitu juga dengan E dan F. Nah, tadi kalau B ke A berapa tadi? A ke B berarti 1,41. Coba dipoto ya. Coba dipoto. Nah, terus A ke C berarti 2 ya. A ke C berarti A ke C itu adalah 2. C ke B berapa? Halo? Wah, pada kemana nih? Be- saya ke foto yang bagian ini 1,4. 41. Oke, ini ingat nih. Oke, 1,41. D ke A, A ke D Nah, berapa? jadi ini Sama Pak, Sama berapa? 1,41. 1,41. D ke B, hmm? Aduh, ini D ke B itu enggak ada. D, D ke B. DP Nah, berarti nanti dihitung ya. D ke B sampai sama angka yang tadi, tinggal kurang-kurangin. Kalau D ke E, F berapa? D 141. ke F. Sini berapa? 1, Eh, dua dua dua. 2. Ini C ke D berapa tadi? Cek ke Sorry. Sini ya, 7,81 ya. 81. B ke E, sini ya, 10,3. Nanti dibuat kayak gini. Nanti mana yang paling jauh? Berarti ini kan yang paling jauh kan? A ke F kan? Iya. Nanti habis itu kita buat, baru kita analisis. Kelompok pertama itu misalnya tadi A, B, C memiliki jarak kecil yang sama dengan yang lain itu ya. Kedua itu adalah D, E, F juga memiliki jarak yang sama. Setelah nanti kita hitung. Nanti juga ada iterasi-iterasi juga ini, ya. Nah, antar kelompok, ya, jarak antar kelompok pertama dan kedua sangat besar. Nah, kedua, kelompok memiliki karakteristik berbeda, sehingga kelompok besar layak dipecah menjadi dua kelompok atau dua klaster. Nah, prosesnya aja nih saya sampaikan. Tadi caranya ngitungnya sama tadi, ya. Ya, proses divisif clustering itu iterasi pertama awalnya gini ya. Nah, tadi awalnya ini berdasarkan jarak kemiripan ini baru tadi misalnya berdasarkan visual tadi ya. Kita lihat
Klaster A itu A, B, C, D, A, B, C, dan klaster 2 itu adalah D, E, F. Karena targetnya adalah 2 klaster, harus berhenti. Nah, hasil akhirnya seperti nanti. Begitu ya. Habis itu, interpretasinya gimana? Klaster 1 itu adalah tokoh transaksinya rendah, pendapatannya rendah. Kalau klaster 2, analisisnya adalah transaksi tinggi, pendapatannya tinggi, gitu ya. Nah, ini contoh klasternya. Jadi 2 klaster. Di sini klaster 1, sini klaster 2-nya. Ini data semuanya. Pertama dianggap satu klaster. Nah, kesimpulannya adalah ya, kalau di PCP itu memulai proses dari satu klaster yang besar, memecah klaster berdasarkan ketidakmiripan data untuk menemukan suatu kelompok besar dalam data. Kelebihannya adalah dapat melihat struktur hierarki dari atas ke bawah. Yang kedua, baik untuk analisis segmentasi. Kalau nanti ada pembeli itu, kita analisis segmentasinya gitu ya. Kekurangannya adalah komputasinya lebih mahal atau lebih lama. Kenapa bilang kata-kata mahal? Karena membutuhkan waktu, gitu ya. Waktu dan perangkat juga butuh gitu ya. Ya, dibandingkan dengan aglomeratif. Terus jarang digunakan pada dataset yang besar. Karena dia besar, cara ngitungnya. Tapi kalau datanya kecil sangat baik, katanya berarti ya berdasarkan rekomendasinya, kalau yang besar itu kurang bagus. Karena kenapa? Karena mahal gitu ya. Seperti itu konsepnya. Oke, itu pertanyaannya. Ada pertanyaan? Materinya ini? Apa cukup? Diskusinya silakan. Mungkin pernah, maaf Pak, mungkin pernah dijelaskan sebelum-sebelumnya.